kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah berkenan rapuh untuk menghadiri acara diseminasi budaya musik di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tak terlalu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sampainya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya menghadirkan Bapak Ibu sini dalam rangka mendiseminasi budaya musik itu merupakan tugas dari aksi nyata maupun santri kita. Nah, di sini saya berusaha untuk mencoba untuk berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai dulu dari diseminasi budaya musik. Budaya positif itu merupakan tanggung jawab seorang guru. Dan ini bukan hanya tanggung jawab seorang guru saja, tapi merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah, ya, untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif. Itu harus membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak kita sekarang sehingga akan tercipta kebiasaan yang baik dan benar-benar akan menjadi karakter yang baik dari warga sekolah. Dan apabila ini kok tidak menjadi apa ya, di sekolah itu sudah banyak sekali kebiasaan yang kita lakukan, tapi kalau kita itu tidak konsisten untuk mempertahankannya, untuk menjaganya, lama-lama itu akan mudah. Jadi maka tugas kita sebagai pendidik adalah selalu mengingatkan bagi diri kita sendiri dan juga teman-teman kita supaya budaya sekolah itu bisa terus kita laksanakan dan tidak hanya sekedar apa ya, di awalnya saja berjalan bagus, tapi tiba-tiba kita kurang menjaga konsistensinya sehingga nanti lama-lama mudah. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita semua. Budaya positif itu juga sudah tertuang dalam standar nasional pendidikan. Sebagaimana bunyinya, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses dan pada standar nasional pendidikan pasal 12 yang sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 20b diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang terakhir memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta. Jadi memang saat ini apa ya, budaya positif itu sedang apa ya, harus selalu kita ciptakan dan kita pertahankan agar selalu benar-benar menjadi budaya, bukan hanya menjadi slogan saja. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai teori kontrol. Teori kontrol itu disampaikan oleh Dr. William Jackson. Beliau adalah seorang psikiater dan pendidik yang mempunyai teori yaitu choice theory. Nah, Dr. William Jackson ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi contohnya seperti ini. Kita itu kan punya aturan, misalnya harus datang jam 7, jam 6.30 harus sudah sampai sekolah. Kadang kita merasa anak-anak itu pasti turun
yang sudah aturan yang sudah dibuat. Tapi kita bisa mengatur anak itu ketika memang anak itu memang dia punya apa ya, membuka dirinya untuk kita atur gitu loh. Jadi dia akan datang ke papaku pukul 6.30. Tapi ketika anak itu tidak membuka dirinya, dia tidak memberikan kesempatan kita untuk mengatur dia, maka jam 6.30 itu tidak akan dilaksanakan. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengontrol anak kalau anak itu mengizinkan kita mengontrol dia. Tapi kalau tidak mengizinkan, ya kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang digunakan untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid itu akan menyadarinya, tapi dalam jangka panjang mungkin dia bisa menolak. Jadi misalnya kita memberikan penguatan positif pada anak. Misalnya begini, kalau misalnya anak yang apa itu ya, yang berangkat pagi, kita kasih terus alhamdulillah anak sulit dan terima kasih ya sudah berangkat pagi seperti itu. Kadang anak merasa senang ketika dipuji seperti itu, dikasih penguatan seperti itu. Tapi ketika kita lupa untuk mengucapkannya, terkadang anak aku berangkat pagi kok dulu aja ya. Nah, jadi penguatan positif itu terkadang itu tidak bisa bertahan lama ketika memang anak itu belum menyadari bahwa hal positif yang kita ajarkan pada mereka itu penting bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebenarnya menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka, jadi minder, mengembangkan dalam dirinya untuk negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Ternyata yang lebih bagus itu dengan suara halus. Tapi kadang anak-anak dibilang apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya mungkin ada contoh apa ya seperti ini, kayak kamu kok ini kok senangannya kok makan awal, datanya kok terlambat terus, kayak gitu ya. Pertama anak mungkin merasa kok berangkatnya siang, dia akan merasa malu. Tapi terkadang kalau itu disampaikan di depan umum, di depan teman-temannya, dia akan jadi minder. Dan yang terjadi bukannya dia besok malah berangkat pagi, tapi bisa jadi besoknya dia nggak berangkat. Karena dia merasa berkecil hati. Kok dulu bila misalnya mengatakan kekurangan saya di depan teman-temannya. Jadi kadang kritikan itu agar orang merasa bersalah itu kadang juga tidak tepat. Ketika kita sampaikan di tempat yang tidak tepat. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid berbuat hal-hal tertentu. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Misalnya seperti ini. Kan saya duduk di sini. Berarti anak-anak itu harus ikut aturan saya. Menurut saya yang baik itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau kadang itu tidak bagus juga dalam jangka panjang. Karena anak akan merasa takut ketika kita bisa menyampaikan bahwa kudu kodoh karepe Pak Guru, kudu kodoh karepe Guru. Ya jadi seperti itu ya. Oh gitu boleh. Kemudian lanjut ke makna disiplin. Bahwa pendidikan kita belajar Newton menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan dan aturan yang harus ada di dalam suasana yang berbeda.
diajar Dewantara, pemikiran, persepsi, keteladanan, sikap berbeda, cetakan kelima 2015 halaman 407. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William James pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Hussein mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi hidupnya akan terbangun sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kita itu cenderung yang sebaiknya dilakukan itu akan menanamkan nilai-nilai kebajikan sehingga itu bisa muncul agar anak itu tergerak dari hatinya. Kalau mereka anak-anak sudah tergerak dari hatinya tanpa harus ada aturan-aturan yang dibuat oleh guru atau sekolah, anak-anak itu akan mempraktekkan budaya-budaya positif dan disiplin-disiplin positif yang ada di sekolah tanpa harus kita paksa, tanpa harus kita takut-takuti. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu yang ingin kita wujudkan sekarang ini adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya. Yang sedang kita upayakan adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Hal ini juga sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga dan sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pelajaran harus berjiwa kepemimpinan yang dapat mengembangkan budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi kita harus bekerja, semua warga sekolah itu harus bisa bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang positif. Dan untuk itu diperlukan seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Diana Hussein mengungkapkan dalam bukunya Restrukturasi School Discipline, perilaku manusia itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang masih sering dilakukan oleh anak-anak, bahkan oleh kita sendiri. Misalnya anak-anak itu, contohnya di hari Senin, harus memakai atribut lengkap. Mereka itu memakai atribut lengkap bukan karena dia merasa bahwa itu adalah kebutuhan, bahwa penampilan seorang pelajar seperti itu, tapi karena apa? Takut kalau mendapat hukuman, takut kalau nanti disuruh bersih-bersih keliling sekolah. Nah, jadi kebanyakan masih dalam tahap untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang bapak guru termasuk saya juga masih seperti itu. Tak berangkat kasih sesuai jamnya, nanti tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu berarti motivasi kita masih pada tahap menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kita anak dulu ya, anak itu berangkat ke ini, dia masuk kelas selalu mengucapkan salim sama guru, biar dia dipuji sebagai anak yang soleh, dipuji anak yang solehah, kan seperti itu. Supaya dia dijadikan murid murid teladan di kelas, biar jadi teladan kelas. Aku harus berangkat pagi, harus selalu mengucapkan salam, masuk dengan kaki kanan, harus salim, harus ini, harus itu. Tapi tujuannya hanya untuk itu, supaya mendapat imbalan, dapat penghargaan, biar aku dianggap sebagai murid teladan, murid yang paling bagus di kelas. Kan ada yang anak-anak seperti itu ya. Terkadang kita juga Bapak Ibu guru masih seperti itu. Saya
biar nanti bisa untuk jenjang karir atau apa. Itu masih berarti masih dalam tahap untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara yang ketiga itu adalah yang paling mulia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya itu kita selalu berangkat pagi, misalnya kalau kita piket itu ya jam 6.15, kalau nggak hari piket ya 6.30, bukan karena takut dimarahi oleh kepala sekolah atau takut diomongin oleh rekan-rekan, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Kalau aku berangkat pagi, pastinya aku nggak akan merugikan orang lain, nggak akan merugikan murid-murid. Itu kita bentuk menghargai diri kita sendiri. Aku ikut pelatihan karena aku ingin mendapatkan ilmu supaya aku lebih pintar, supaya aku lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai guru agar bisa mendidik murid-murid dengan lebih baik. Jadi bukan untuk mendapatkan imbalan atau bukan takut hukuman, tapi memang benar-benar untuk meningkatkan potensi diri kita. Itu adalah motivasi yang ketiga. Contohnya lagi, misalnya kita memakai helm. Kalau kita memakai helm karena takut ditilang Pak Polisi, berarti itu motivasi yang mana? Yang mana? Bapak Ibu, saya ketika naik kendaraan pakai helm, berarti itu motivasi yang mana? Karena takut ditilang polisi, itu berarti motivasi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, karena takut hukuman, karena nanti tidak disemprit Pak Polisi, ditilang, harus sidang dan harus bayar. Tapi kalau saya memakai helm, supaya karena saya untuk menghindari jika biar apa ya, kadang kalau kita di jalan itu kan kadang ada hewan yang masuk ke mata atau debu yang masuk ke mata, karena kita sadar kalau nggak pakai helm itu nanti ada debu yang masuk mata. Juga kalau kita seandainya terjadi kecelakaan, kita akan melindungi kepala kita. Berarti itu masuk motivasi yang mana? Motivasi yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri. Jadi yang paling mulia adalah motivasi yang ketiga. Kemudian ada istilah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita mungkin yang sudah sering kita dengar adalah hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu masih agak asing ya bagi kita. Hukuman itu sifatnya terencana dan tiba-tiba, bersifatnya satu arah hanya dari pihak guru. Dan ini bisa bersifat fisik maupun psikis, dan anak itu bisa merasa tersakiti. Misalnya kayak gini, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita langsung, ya kamu nulis 100 kali. Saya nggak mau kamu di dalam kelas sebelum kamu nulis 100 kali, kamu nulis 100 kali, nggak boleh masuk ke kelas, nggak boleh pelajaran. Itu ada contoh hukuman. Jadi anak itu merasa tersakiti. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana, jadi sudah ada perbincangan, sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Itu namanya konsekuensi atau kesepakatan ya. Itu sudah terencana. Jadi anak itu sudah tahu ketika aku melanggar ini sanksinya apa. Itu namanya konsekuensi. Misalnya gini, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Misalnya yang tidak piket maka dia akan piket selama 1 minggu. Nah itu termasuk namanya konsekuensi. Terus yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pada restitusi ini anak itu akan mengajarkan anak untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Jadi kita kasih kesempatan anak untuk mencari solusi dari masalahnya dan menyelesaikan masalahnya. Ya, kita harapkan kita akan berada pada tahap restitusi ini. Nanti kita baru lanjut mengenai restitusi. Kita lanjut dulu ke dihukum oleh penghargaan. Kadang penghargaan itu sebenarnya hukuman. Tanpa kita sadar dalam jangka pendek kita merasa aku dihargai. Kadang kita merasa bahagia. Tapi ternyata penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, maka anak-anak itu akan semangat. Tapi ketika dia itu
kita sudah nggak bisa ngasih hadiah lagi, anak itu anaknya akan loyo, nggak semangat. Ngapain sih harus berangkat pagi? Oh, sekarang aku udah mendapat hadiah. Malah lama-lama dia akan jadi malas. Jadi penghargaan itu kadang ada hukuman karena dia melakukan perbuatan itu bukan karena dorongan dari dirinya, tapi karena hadiah yang diharapkan. Jadi terkadang memberikan hadiah penghargaan itu juga kalau terlalu sering justru malah sebenarnya menghukum anak itu tidak berkembang. Dia berkembangnya dan setelah itu ketika tidak dikasih hadiah mati. Gitu ya. Jadi penghargaan itu dari tindakan mereka penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Karena pengaruhnya jangka pendek, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Harusnya motivasi itu berasal dari dalam diri, bukan karena mengharapkan penghargaan atau hadiah. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah hadiah. Kita lanjut lagi ke restitusi tadi ya. Ini kayaknya yang ingin kita bahas lebih banyak di sini adalah mengenai restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi itu berfokus pada keterbukaan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi. Di dalam restitusi itu kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 sisi. Yaitu sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini ditandai dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian sisi yang kedua validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif mendapatkan yang kamu butuhkan. Dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Kamu menjadi orang seperti apa? Itu adalah sisi ketiga dari segitiga restitusi. Kita lanjut lagi ke segitiga restitusi. Jadi dari 3 sisi ya. Sisi yang pertama stabilitas identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bahas dulu dari sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sebenarnya sedang mencari perhatian karena dia sedang mengalami kegagalan. Pada tahap menstabilkan identitas ini kita bisa mengatakan kalimat kepada anak, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ketika kita memanggil anak-anak yang berbuat salah itu, jangan langsung ulang-ulang ke kamu, jangan. Tapi kita coba dulu dengan cara menstabilkan identitasnya. Kamu berhak merasa begitu. Atau mungkin dulu guru juga pernah melakukan itu. Guru juga pernah salah seperti itu. Nah, itu adalah contoh kata-kata dalam sisi menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari anak itu melakukan tindakan. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Gitu. Ini jadi kita untuk menanyakan alasan apa kenapa si anak itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan itu alasannya apa? Kita bisa menanyakan kepada mereka dengan kata-kata contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri.
mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang berbeda. Ya, itu validasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu berarti kita adalah berusaha untuk memperbaiki tingkah laku anak itu, dan dia supaya itu tahu keyakinan kelas apa sih yang dia langgar. Ini kita bisa sampaikan dengan kata-kata seperti ini contohnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah disepakati? Apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti orang seperti kakak. Itu adalah contoh-contoh untuk menanyakan keyakinan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan praktik sertifikat restitusi pada 2 anak kita. Monggo diperhatikan ini. Kamu tahu cara menentukan di sini? Iya, karena saya tidak mengerjakan sesuai jadwal. Kenapa kamu tidak mengerjakan sesuai jadwal? Aku akan cerita sudah kekecilan. Jadi validasi ya, sama stabilkan. Terus kenapa perlu diberikan satu kali? Aku saya bersyukur kemarin ada pengeluaran. Baiklah, boleh kita beritahu. Tapi bukan berarti kamu boleh pakai satu bahasa seperti hari ini. Sekarang kita menunjukkan bersama-sama bagaimana untuk mengatasi situasi seperti ini. Iya. Sama kan tidak keyakinan kelas kita? Saya disiplin. Jadi mereka menanyakan keyakinan. Terus kamu itu adalah keyakinan. Nah, sekarang kita pikirkan bersama-sama bagaimana caranya agar kamu bisa melakukan sesuai jadwal. Sama aja. Di rumah saya ada tempat sedikit, tapi bercukup untuk membeli seragam baru. Mungkin kalau saya tidak jajan dan untuk minggu ini, saya bisa membeli seragam baru dan menambah uang jajan saya. Yakin kamu tidak jajan satu minggu akan bisa beli seragam baru? Sanggup. Ya, kalau kasih kamu waktu 1 minggu, mudah-mudahan minggu depan kamu sudah pakai seragam baru sesuai jadwal. Terima kasih. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, itu bukan langsung kita kasih hukuman, tapi kita panggil secara itu, kita ajak ngobrol restitusinya sendiri-sendiri. Jadi kita beberapa kali tapi langsung kita panggil, kita tanyakan, kenapa sih kamu melakukan kesalahan itu, ada apa? Alasannya apa? Kemudian keyakinan apa, kelas apa sih yang sudah dia langgar itu apa? Kan dia pasti tak yakin kesepakatan di dalam itu apa. Kemudian kita tawarkan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi solusi itu bukan dari guru, bukan dari kita, tapi dari si anak tersebut. Nah, kita kasih kesempatan kepada anak tersebut untuk memperbaiki kesalahan itu yang namanya restitusi. Jadi harapan kita tidak lagi berada pada ini posisi penghukum atau pembawa masa bersalah, tapi menerapkan restitusi ini. Jadi solusi itu muncul dari anak itu sendiri. Jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan kesalahannya. Dan kalau sudah menemukan solusinya, bertanggung jawab, insya Allah harapan kita ke depannya dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Karena kesalahan dia buat, solusi juga dia buat sendiri, bukan dari kita. Tapi kalau dari guru, biasanya dia akan mengulangi kesalahan itu lagi. Terakhir tadi kalau jadwal terus menanyakan keyakinan. Jadi belum sampai di sini. Saya lanjut lagi ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau penghukum itu biasanya ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman atau sanksi. Itu posisi penghukum.
Kalau pembuat merasa bersalah itu contohnya seperti ini. Misalnya ada anak kita yang masuk ke kelas, kan harusnya masuk itu maksimal jam 7. Dia masuk jam setengah 8, dia langsung bilang ini. Kamu tahu aturan sekolah itu jam berapa sih masuk kelas seperti itu. Itu ada pembuat rasa bersalah. Jadi kita tidak menghukum dia, tapi kita itu mengucapkan kata-kata yang menyindir kan. Itu seperti, kamu tahu nggak sekolah itu masuk jam berapa? Kan anak akan merasa bersalah. Nah itu ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Terus kemudian posisi kontrol sebagai teman. Teman itu misalnya begini. Misalnya begini. Wah, rame. Kok enggak guru didukani kepala sekolah. Gitu loh. Jadi kita itu melarang anak untuk melakukan sesuatu bukan karena saya gurunya yang marah, tapi karena gurunya takut kalau dimarahi oleh orang lain dari kepala sekolah. Oh, jadi rame ya. Kok enggak guru bisa menangani kepala sekolah. Kok enggak guru dilaporkan kalau itu kasihan itu masuk kelas sebelah gitu. Itu dari posisi sebagai teman. Jadi kita memberikan aturan bukan karena dari kita, tapi karena kita takut, gurunya takut oleh orang lain. Jadi posisi sebagai teman. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau itu misalnya gini, anak itu sudah melakukan kesalahan selama beberapa kali. Misalnya si Ali itu sudah terlambat ke sekolah selama 1 minggu. 1 minggu, tapi gurunya belum negur. Setelah 1 minggu baru dipanggil. Wah, amati kamu kok selama 7 hari ini kok selalu telat ya. Jadi dia sudah menghitung. Gurunya itu sudah mampu berapa kali anak itu melakukan kesalahan. Itu namanya posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau posisi manajer itu tadi seperti saat kita menerapkan sertifikat restitusi itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi anak yang akan anak yang berkesalahan itu memang dia menyelesaikan sendiri masalahnya. Itu kita berarti posisi kita adalah sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ini masih pada posisi yang keberapa? Ataukah sudah manajer? Di posisi keberapa? Ataukah penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau? Apa? Coba, nggak usah malu, nggak ada salah, nggak ada benar kok. Apa? Masih pada posisi yang mana? Kalau kita sekarang berusahanya, itu adalah pada posisi manajer. Tapi kita kan bisa untuk sendiri. Oh, masih posisi penghukum. Oh, masih pada posisi teman. Kalau pada posisi penghukum itu biasanya gurunya jadi sama dia. Wah, kok cuma ketemu bukain. Kok nanti disnami, ini masih dihukum diri. Itu berarti dia ada posisi sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat rasa, males amat bukain, mesti sok nyanyi kok. Nah, kalau kita sebenarnya ke hati. Nah, itu biasanya pada pembuat rasa bersalah. Tapi kalau posisi teman, biasanya dia itu dekat dengan murid-murid. Dia akan disenangi oleh murid-murid. Karena kan dia ketika mengatakan, ojo rame, kok enggak buanjas bukan kepala sekolah. Kan dia kan takutnya bukan sama buanjas, tapi takut sama kepala sekolahnya kan. Biasanya dia banyak teman, banyak disenangi oleh murid-murid, biasanya guru idola. Cuma ada jeleknya juga kalau sebagai teman itu. Karena saking dekatnya kita dengan murid, akhirnya murid itu kurang menghargai kita. Nah, itu kan posisi teman itu. Kadang anak-anak dengan mudahnya coba sama kita. Bu, aku tuh ini, aku tuh maaf ya, gitu datang. Bu, maaf ya, aku nggak pakai sepatu hitam, soalnya sepatu itu lagi tak cuci. Dia dengan jujurnya mengatakan alasan-alasannya. Cuma lama-lama kadang dia karena terlalu dekatnya kurang menghargai sama guru. Kayaknya kebanyakan di posisi ini ya. Kalau kita kan terlalu dekat ya sama anak-anak, mereka dengan mudahnya curhat sama kita tanpa merasa takut, tapi ya itu kadang ada kalanya sekurang menghormati gurunya. Kadang disenangi gurunya, Allah buang jas wali psikolog, wali ramah psikolog, kadang seperti itu. Karena itu berada pada posisi sebagai teman. Nah, harapan kita akan berada pada posisi sebagai manajer. Jadi ketika ada kesalahan, kita kembalikan itu ke anak-anak lagi biar mereka mencari solusi dari kesalahan itu. Dan mereka juga tetap menghargai kita sebagai pendidiknya, sebagai gurunya. Jadi orang sih, kalau harus suami, sama begini aja, atau Pak ini aja. Mereka tidak merasa takut, tapi mereka juga menghargai kita. Itu harapan kita berada pada posisi sebagai manusia.
Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Dari apa yang saya sampaikan tadi. Atau Bu Eri mau bertanya apa Bu Eri? Ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Ketika kita berada pada posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, kalau yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu cuma 1 atau 2 anak, mungkin kita bisa dalam satu hari kita tangani. Tapi ketika anaknya lebih dari 5 orang, apakah kita akan menghabiskan 1 hari untuk mengambil anak-anak itu untuk berdiskusi dengan kita? Di anak-anak yang lain nanti gimana? Ya, jadi ketika misalnya pelanggaran itu dilakukan lebih dari 5 anak atau lebih dari 5 anak, kita lihat dulu pelanggarannya seperti apa. Ketika pelanggaran yang dia lakukan itu kok sudah ada di kesepakatan kelas, mungkin kita nggak perlu menerapkan segitiga restitusi ini, karena kita bisa memberikan sanksi atau hukuman sesuai yang sudah ada di kesepakatan kelas. Tapi ketika pelanggarannya itu memang belum ada di kesepakatan kelas, barulah kita menerapkan segitiga restitusi ini. Kita memposisikan kita sebagai manajer. Jadi dari sekian anak yang melanggar itu, mana sih yang belum pelanggarannya itu belum ada di kesepakatan kelas, ya itulah yang kita panggil. Kan nggak mungkin kan semuanya itu di luar kesepakatan kelas. Kalau yang sudah ada di kesepakatan kelas, berarti kita tinggal menerapkan sanksi yang sudah ada di sini. Tapi kalau yang di luar itu, barulah anak itu kita panggil dan kita terapkan posisi manajer untuk menerapkan praktik segitiga restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi, maka akan tercipta dunia yang berkualitas. Moga Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan mengenai praktik segitiga restitusi ini? Kok kayaknya masih ada yang bingung ya, karena ini memang sesuatu yang baru ya. Kalau ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Atau mungkin saya kasih contoh kasusnya lagi ya? Ya. Dari kasus yang contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, dari kasus yang saya sampaikan ini, yang saya contohkan tadi dari Sela maupun dari Melvin itu, apakah sudah memenuhi ketiga sisi dari praktik segitiga restitusi? Sudah. Kan ada yang menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas itu contohnya tadi yang ini. Apa ya? Banyak yang menyalahkan kamu, gitu. Itu kan berarti termasuk yang menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Gimana itu? Di situ ditandai dengan kamu tentu punya
punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah saya melihat itu mendapatkan apa yang kamu berikan? Tadi kata-katanya apa sih belajar? Tadi ditanyakan mengapa kamu apa itu tadi mengapa kamu mau menendang azan gitu ya? Ya aku karena itu nggak sengaja gitu. Jadi itu untuk validasi tindakan menanyakan kesalahan itu terjadi itu kenapa? Itu kan validasi tidak salah. Kemudian tadi Mas Badi menjawab bahwa dia menendang ayam itu nggak sengaja karena dia lagi main bola, ayam ada di dekatnya terus pas tendang bola malah ketendang si ayam. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang ada? Gitu. Kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas satu sekolah kita? Dia harus menghargai orang lain. Jadi sudah ada sisi yang menanyakan keyakinan. Dari ketiga sisi ini, pernahkah Bapak Ibu tanpa disadari sudah pernah melakukan ini? Segala-gala itu? Ya. Berarti kita itu sudah pernah melakukannya. Cuma kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah teori segitiga restitusi. Dan terkadang yang kita lakukan juga kadang kurang lengkap. Mungkin kan harusnya tiga sisi itu terpenuhi ya. Tapi terkadang juga sudah terpenuhi tiga sisi, tapi urutannya tidak lengkap. Urutannya tidak urut. Kadang urutannya tidak urut, terkadang juga hanya dua sisi. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi dari praktik segitiga restitusi, tapi itu masih tanpa kita sadari sudah kita laksanakan dan itu juga kadang belum konsisten. Masih kadang ketika gaweannya oke, tugasnya ada yang harus deadline itu ada praktek segitiga restitusi kok ngentek waktu kayak gitu kan. Itu harus kudu rambut ini harus ini. Kadang kita langsung itu pada apa itu posisi kontrol sebagai penghukum yang sering dilakukan adalah penghukum harus benar nama atau wes hukum besok wes. Padahal kalau hukuman itu hanya sifatnya jangka pendek, nggak jangka panjang. Tapi kalau yang restitusi ini memang kita harus meluangkan waktu lebih panjang, lebih lama. Dan hasilnya pun juga nggak bisa langsung hari ini jadi atau besok jadi, mungkin butuh waktu beberapa hari. Mungkin kelemahannya di segitiga restitusi seperti itu. Tapi kalau kita dengan apa ya kita buat, kita bisa dan insya Allah perubahan diri positif itu benar-benar lahir dari diri anak sendiri. Kalau lahir dari anak sendiri itu jadi anak tidak merasa terpaksa, tidak merasa tersakiti, dan pastinya akan menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang-orang yang di sekitarnya. Jadi orang itu dia ketemu bukai, aku pas mesti dirundui rambutku urung dipotong, kayak gitu kan? Aku mesti dirundui, bete aku orang kono, ada gitu ya. Itu ada karena dia rasa itu, karena takut dengan kuahnya. Aku kalau bukai, mesti aku dicetrek rambutku, kayak gitu ya. Mesti aku dikontiket 1 minggu atau sudah membersihkan sampah yang ada di halaman seperti itu. Jadi anak sudah punya rasa takut. Tapi kalau dia itu sudah punya kesadaran dari dirinya sendiri, nggak usah disuruh pacar pakai seragam itu harus atributnya komplit kok ya, biar dipandang lebih manis, yang perempuan yang lebih cantik, yang laki-laki lebih ganteng, dipandang itu enak dan nyaman. Maka tanpa ada rasa takut dia akan mematuhi aturan yang sudah kita buat. Jadi memang benar-benar harus dari diri anak itu sendiri. Dan untuk menumbuhkan kesadaran dari diri anak itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan dan juga pastinya konsistensi dari kita. Dan kita juga nggak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan budaya-budaya positif seperti itu, nggak bisa sendiri. Kita harus bekerja sama seluruh warga sekolah itu, baik bapak ibu guru, karyawan dan juga anak-anak, bahkan juga orang tua, murid itu harus bekerja sama dengan kita. Karena kita nggak bisa ketika kita sudah mendisiplinkan anak-anak itu di sekolah, tapi kok di rumah orang tuanya tidak mendisiplinkan mereka, itu juga nggak jadi. Misal di sekolah kita sudah selalu mengingatkan anak untuk sholat tepat waktu. Begitu kita mendengar adzan, kita langsung sholat. Kita anak-anak ayo masing-masing kita langsung sholat. Tapi di rumah ketika waya sholat, anak-anak itu mainan HP, orang tuanya diam aja, nggak diurak-urak untuk sholat. Bahkan tidak mengingatkan untuk sholat itu juga nggak bisa. Jadi praktik-praktik baik itu harus didukung oleh semuanya, baik di sekolah maupun
di rumah. Makanya kita juga seperti hal-hal seperti ini juga wajib kita sampaikan kepada orang tua atau wali murid pada saat ada pertemuan dengan wali murid, misalnya pada saat ikram atau saat apa ya, mereka dapat ibu wali murid itu mengambil rapot ya, itu bisa kita sampaikan kepada mereka, beliau-beliau ini, bahwa di sekolah itu ada budaya-budaya positif yang ingin kita wujudkan pada anak-anak kita. Jadi budaya positif itu tidak hanya menjadi budaya di sekolah saja, tapi juga budaya di rumah. Jadi kita harus sinergi antara semua warga sekolah dan juga bapak ibu wali murid dan murid. Demikian. Dari sini ada lagi yang mau disampaikan atau sudah jelas? Monggo Bu yang ada menanyakan. Nah, monggo Bu Tati yang baru datang. Monggo ada yang bertanya Bu Tati. Kita ulang lagi untuk 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan imbalan, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa ngasih contoh yang pertama, contoh yang kedua, dan contoh yang ketiga mungkin. Jadi anak-anak kita aja yang biasanya di anak-anak lakukan itu kira-kira berada pada motivasi yang mana? Kan kita tiap hari menghadapi anak-anak dengan berbagai macam keunikannya. Mungkin bisa ngasih contoh yang anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, contohnya seperti apa mungkin? Mungkin di kelas 1 itu kok sering ya anak itu seperti ini, kira-kira berada pada posisi yang mana? Mau? Apa berarti? Mungkin mencari perhatian. Ya, mencari perhatian kepada guru. Berarti itu masuk yang menghindari hukuman atau penghargaan dari orang lain? Iya, berarti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak itu ngapain? Contohnya? Misalnya misalnya temannya. Misalnya temannya. Ya cuma caper. Oh, caper aja ya. Dia dibandingkan sama gurunya, jadi sama temannya. Oh, jadi kadang ini ya, di kelas itu kan kadang ada yang sengaja ini Ngambil tempat minum. ngambil tempat minum itu ya. Oh ya, sering. Tempat pensil sebenarnya Iya. Pendidikan. Iya. Tapi kalau itu kan ini ya, itu kan sudah sikap yang tidak disiplin. Yang ini yang saya minta itu contoh dia itu berbuat baik, tapi untuk yang ini, kalau kan masuk sudah sengaja nggak disiplin, yang misalnya temannya. Kalau ini yang ini sesuatu yang disiplin ya, sesuatu hal baik yang dilakukan anak, tapi motivasinya itu apa? Yang dalam yang mana? Perasaan itu juga ada di sini. Kalau misalnya ini Bu Anda terlambat, dia sudah bilang, maaf Bu, terlambat soalnya hari-hari tadi berapa kakak seminggu. Itu masuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa nggak? Bisa jadi bisa, karena dia kan kalau dia nggak menyampaikan, jujur, nanti dia akan dihukum. Jadi dia jujur lebih dahulu. Iya, itu juga contoh. ketidaknyamanan. Iya. Yang ke satu gitu ya. Iya, contoh perilaku anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi yang lainnya? Mungkin contoh sikap disiplin anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, monggo. Monggo disampaikan. Mungkin kalau misalnya ada anak yang makannya cepat, Iya. terus kalau makannya selesai dulu boleh jajan dulu ya. Oh iya, bagus sekali boleh ya, itu adalah contoh perilaku disiplin dalam rangka untuk mendapatkan imbalan. Karena kalau aku makannya cepat, nanti aku jajannya di CDW, bisa milih masih pilihannya banyak, gitu ya. Itu adalah contoh perilaku anak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sekarang coba contoh yang ketiga. Mungkin ada contoh yang ketiga. Jadi dia itu benar-benar anak itu berbuat disiplin, berbuat baik itu karena memang dia sadar itu untuk dirinya, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin dihukum, takut hukuman. Kalau ini kayaknya lebih ke transaksi ya Bu Ajas. Yang ini
Ya. Karena dia udah tahu menghargai diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Kalau yang kelas bawah sepertinya belum masuk ke situ gitu, atau mungkin belum terbaca gitu. Iya. Oke. Jadi misalnya gini ya, kalau anak itu rata-rata di kelas A ya, seperti ini ya. Jadi aku kalau nggak belajar, nanti aku nggak mudeng-mudeng. Kalau dijelasin dulu aku nggak mudeng-mudeng, nanti aku ketinggalan. Jadi aku harus belajar rajin supaya aku bisa mengikuti pelajaran dengan cepat. Supaya bukan karena nilainya bagus ya, tapi biar nggak ketinggalan, nanti biar nggak merepotkan orang lain lah. Berarti aku ketinggalan kan nanti guru harus mengulang-ulang, kasihan teman-temanku. Jadi kan hanya untuk untuk mau mudengin dia. Jadi dia sadar, kalau aku tuh kalau nggak belajar, aku lalu mudeng. Mudeng kok guru kan harus mengulang aku, nanti teman-temanku kasihan masa harus menunggu aku saja. Berarti dia itu belajar rajin itu karena dia ingin menghargai dirinya supaya dia tidak merugikan orang lain. Jadi itu contoh motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Sampai di sini sudah jelas dia perilaku manusia berbagi itu alasannya apa? Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini lagi, kita ulang lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, monggo sekarang kita kasih contoh-contohnya, contoh kasusnya. Hukuman itu anak berbuat salah langsung kita kasih hukuman, padahal hukuman yang kita berikan itu belum tertulis di kesepakatan. Lain itu 10 atau apa? Mungkin ada kasus yang pernah terjadi. Monggo. Kalau saya ini, misalnya tentang ketertiban kelas gitu ya. Itu saya buat kelompok, maksudnya kelompok per A, B, C saya kasih nilai. Ketika di situ kita buat kesepakatan, maksudnya ketika dia melanggar atau misalnya keluar bangku atau yang sederhana biasanya kalau anak kelas bawah itu aktif ya, nah itu keluar bangku atau tanya ke teman sebelahnya, ke kelompok lain gitu, saya kurangi nilainya. Itu berarti masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk konsekuensi karena kan sudah ada kesepakatan antara guru. Jadi anak-anak kalau keluar dari bangku akan nanti akan nilainya saya kurangi. Berarti kan sebelum anak melakukan itu kan sudah pernah kita sampaikan. Itu maksudnya konsekuensi. Coba kalau yang hukuman pernah nggak? Misalnya gimana? Ke Faiz atau gimana dari? Misalnya anak tidak menggunakan PR dan dia memang sengaja dan sudah berkali-kali. Karena kita nggak saking apa ya? Kok kamu nggak mengerjakannya? Seringnya, nah kita tiba-tiba memberi hukuman, kamu kerjakan sekarang 10 kali gitu tulis kamu. Iya. Itu gimana itu termasuk pada kan sudah sering ya? Iya. Sering melanggar. Berarti itu hukuman karena kan kita belum pernah menyampaikan ke anak-anak. Kalau berulang-ulang kali membuat kesalahan akan dihukum 10 kali atau apa kan belum pernah. Itu kan berarti sesuatu yang muncul tiba-tiba kan kita butuh anak kok kalau ini langsung muncul semua 10 kali atau berapa kali itu kan berarti itu kan muncul tiba-tiba dari guru dan anak itu belum pernah tahu kalau akan melakukan kesalahan ini akan dihukum seperti itu. Berarti itu masuk kepada hukuman. Nih, tadi contoh kasus hukuman sudah, kasus konsekuensi sudah. Sekarang kasus restitusi yang pernah tanpa disadari ternyata itu sudah restitusi. Yang pernah dialami pada anak, dengan alami, praktikan pada anak-anak yang restitusi. Jadi anak menemukan solusi itu dari anak sendiri. Pastinya pernah, saya yakin pernah kalau ini. Mungkin nggak terpikir kalau itu termasuk restitusi. Iya. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melakukan tak sekali atau 2 kali pasti pernah. Jadi ketika anak membuat kesalahan, anak tersebut yang menyelesaikan masalahnya sendiri, solusi dari dia sendiri. Dan harapannya kita ini kedepannya akan ingin memakai ini restitusi ini. Jadi hukuman sama konsekuensi itu tetap kita nggak memungkinkan untuk ada, tapi mulai diminimalisir. Kita mulai mencoba ke restitusi karena supaya apa ya, kesadaran itu muncul dari anak sendiri. Karena hukuman atau penghargaan itu sebenarnya sama saja dengan hukuman. Kan itu tadi penghargaan anak dihargai ini ketika berhenti mereka malas. Karena sebenarnya kita itu memberikan hukuman.
Pernah Bu Imran menerapkan restitusi ini tanpa disadari? Mungkin pernah. Bisa kasih contohnya? Ya, biar nggak tahu makanya ayo. Biar nggak tahu itu pada ingat-ingat. Praktek restitusi apa yang pernah Bu Imran laksanakan di kelas? Misalnya buatnya saya Ya. Misalnya ketika masuk kelas salam dong. Iya. Biasanya kan salam. Iya. Tiba-tiba lupa, nanti diulang lagi ya. Salam masuk seperti itu gimana? Masuk restitusi bukan? Oh berarti kan udah berarti kalau masuk kelas dia sadar sendiri maksudnya. Kalau masuk kelas harus salam gitu. Oh jadi mundur lagi dia ingat, maksudnya keingat saya. Jadi kalau masuk gitu kelupaan, sebentar ya Bu, lupa. Masuk lagi dari awal. Assalamualaikum gitu. Seperti itu. Berarti ini mungkin dulu Bu Tati sudah pernah memanggil anak itu. Belum. Cuma jadi semua anak kan saya peseni. Kalau masuk kelas ucap salam gitu. Suatu saat pas dari kamar mandi gitu kan, masuk lagi udah anak sebentar Bu, lupa. Assalamualaikum baru gitu Bu Andes. Belum, itu belum restitusi, tapi itu sudah apa ya, budaya positif itu sudah ada di dalam diri dia. Gitu. Jadi restitusi itu gini tuh. Jadi anak itu membuat kesalahan, pelanggaran gitu ya. Terus kita panggil. Ada diskusi antara guru itu sudah ada diskusi, ada omong-omongan, ada pertanyaan. Kamu mau melakukan itu kenapa? Gitu. Tapi kita dengan proses dengan kita diskusi enak, diskusi nyaman gitu ya. Kamu melakukan ini kenapa? Bu Anjas tahu loh, kayak gitu apa ya? Banyak sudah pernah kok seperti itu. Semua orang pernah seperti itu. Kamu berhak untuk melakukan itu ya. Jadi ngiem-ngemi, ada kata-kata ngiem-ngemi di situ. Jadi supaya anak itu nggak merasa duduk kamu tuh gini, anak harus down ya. Tapi kalau kamu kok berkata itu kenapa? Pas dia begitu saja menjawab, oh iya, dulu juga pernah seperti itu. Bahkan banyak orang juga seperti itu. Nah, itu namanya pengalaman. Ya, jadi ngeyem-nyemi anak dulu. Setelah kita menanyakan alasannya kenapa, itu namanya validasi. Jadi dia itu dikondisikan untuk nyaman. Itu namanya validasi. Kemudian yang menanyakan apa tadi? Selanjutnya tadi setelah validasi tindakan yang salah. Kemudian maaf. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ngeyem-nyem itu menstabilkan. Kamu pengalaman itu kenapa? Itu menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi itu menstabilkan identitas. Jadi diam-diam sing tahu salah itu orang kowe. Enggak cuma kamu, semua orang pernah, termasuk ibu pernah. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah itu alasanmu apa sih kok gitu, divalidasi, ditakoni kamu kok membuat kesalahan itu kenapa, itu adalah validasi. Kemudian menanyakan keyakinan aturan keyakinan kesepakatan tadi yang sudah kita latih, yang kamu langgar itu yang mana gitu. Nah, jadi kan dia sadar kenapa berbuat salahnya apa, dia berbuat salahnya itu rasanya apa, kemudian keyakinan apa yang dilanggar. Nah itu jadi sudah ada diskusi, jadi nggak langsung tanpa kita kayak dia langsung dia sadar, enggak, itu belum restitusi. Jadi restitusi itu sudah ada diskusi antara guru dan si anak. Ada prosesnya. Ada prosesnya ya. Kemudian anak tersebut solusi itu dari anak sendiri. Terus untuk menyelesaikan masalah ini kamu ada ide apa? Kamu mau ngapain? Itu jadi bukan dari gurunya, tapi dari anak si pelaku pembahasan itu. Oh ini ya, berarti besok saya kalau nggak ingin terlambat, berarti saya sudah tidur pagi, atau saya nggak boleh tidur terlalu malam. Misalnya kalau biasanya tidur jam 10, berarti besok saya harus tidur jam 9 supaya bisa bangun jam 5. Jadi itu dari anak sendiri, bukan dari guru yang memberikan apa solusi, itu bukan dari guru. Mungkin kalau di kelas bawah belum ya, belum ya kalau bawah ya. Misalnya jahit sama tangan gitu ya, ditanya kenapa sih kamu kok ngakuin seperti itu terus? Nggak tahu. Nah seperti itu. Ya belum bisa berpikir seperti itu. Itu kan terlalu tinggi dari ibaratnya. Jadi pernah saya tanya, kenapa tahu kok kamu kok iseng sama si A gitu? Pasti saya nggak tahu.
Aku nggak tahu, ya nggak tahu aja gitu. Bingung sama pokoknya ini kemana itu. Jadi ini kalau ya mungkin ke kelas besar ya, mungkin kelas 4, mungkin 4, 5, 6 mungkin ya itu tes terus ini. Iya. Tapi kalau untuk yang anak kelas 1, 2, 3 itu dan mungkin kita konsekuensi ya. Mungkin kalau hukuman itu ya kita turun banget Iya, gitu iya. ya. Nanti sama kayak anak takut malah kita Akhirnya nggak nggak masuk sekolah. setelah mau sekolah atau pindah sekolah akhirnya jadi yang repot. Jadi memang apa ya, kita memang ketika menerapkan ini kita juga harus tahu ini tuh dengan anak kelas berapa gitu ya. Jadi tidak semua harus bisa seperti itu, nggak bisa. Mungkin kalau anak kelas 1 dengan hukuman atau konsekuensi masih oke lah. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 malah di kelas 6 di kelas itu malah iya malah bisa kadang melawan gurunya pun ada ya. Kalau kita seperti itu namanya apa? Kalau banyak berikan hukuman atau konsekuensi kadang anak bukannya takut tapi malah gawe ke guru deh, kadang-kadang seperti itu. Makanya kita menerapkan restitusi ini bukan tepatnya untuk anak-anak yang kelas besar. Kemudian yang ini, Oh, bagus. Mungkin kalau misalnya ada anak yang pintar, ya, ada anak pintar, itu kalau ngerjain suatu itu cepat. ya, Jadi pas udah selesai pasti mau mainan. ya, ya, ya. Nah pas itu pernah kan kayak Mas bu jangan apa sampai sudah selesai jangan apa ya ngerjain pintar ini guyon. Iya. Nah itu bu saya apa ya diajak temennya gini-gini aku daripada apa ya itu guyonan aku tak ngerjain yang lain ya bu. Masih kayak dia nyadar aja terus aku tak mending ngerjain aja bu gampang ya kamu diam. Berarti itu bukan restitusi, tapi masuk yang tadi itu loh, motivasinya untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, itu termasuk yang bentuk dia berperilaku disiplin untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena ingin nilainya bagus, bukan karena takut dihukum oleh guru, tapi karena dia nanti daripada aku diajak apa jenenge, mendingan aku belajar aja daripada aku nanti dengan orang lain gitu aja. Jadi itu termasuk motivasi yang itu, motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, itu bagus sekali, itu sudah pernah yang kita harapkan seperti itu. Jadi anak-anak ini rasa dikasih rasa dibebani, rasa dikasih hukuman dia sudah sadar. Aku rame, aku malah ganggu kontrolnya, ini, mendingan aku kerjakan semua. Memang yang kita harapkan anak-anak yang seperti itu. Itu malah bagus. Tapi dia mati rame ya itu. Kalau Bapak Ibu dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Posisi kontrol tadi ya. Nah, lanjut lagi, kita ulang lagi untuk posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, apakah pernah melakukan kelima-limanya dari posisi kontrol sebagai guru ini? Penghukum. Kalau ada kan kita masih di rumah. Membuat rasa bersalah itu cuma kasih sindiran gitu misalnya. Wah bagus ya, berangkat sekian, gitu loh. Padahal dia telat. Wah hebat ya, anak sulit berangkatnya jam sekian. Karena sekarang itu sudah membuat rasa bersalah. Tahu nggak sekarang jam berapa? Kadang seperti telat. Mas tahu nggak sekarang jam berapa? Itu juga membuat rasa bersalah. Kan sindiran-sindiran halus seperti itu juga membuat rasa bersalah. Kemudian teman, kita kayaknya lebih banyak teman ya. Oh jangan nih, kok nggak tidur? Semuanya makin. Nah, itu kan sudah seperti itu ya. Mas rame itu udah dari kelas sebelah. Nanti guru nggak enak sama guru yang lagi ngajar sampai gitu. Jadi kan anak-anak itu dilarang, dikasih aturan bukan karena untuk ini. Untuk disiplin Ben gurunya lagi nakut-nakuti. ben gurunya jadi senang karo koncone ya gitu kan. Berarti itu kita posisi sebagai teman. Ya teman itu tadi itu seperti yang saya bilang tadi memang ada positifnya itu anak-anak dekat sama kita, jujur sama kita, apa-apa boleh LP cinta kita biasanya jadi guru idaman buat anak-anak karena kita jadi friend kayak gitu ya, anak-anak bebas berekspresi, ada cerita apa gurunya kadang langsung. Cuma ya sebenarnya itu kadang menunjang karena saking baiknya, saking dekatnya, anak kadang ada masa-masa itu dia nggak menghargai gurunya gitu loh. Karena suruh mongso koyo koncone dhewe gitu. Jadi ya semua itu pasti ada positif negatifnya. Kita jadi teman ya itu.
Kita ngerti rahasia anak-anak itu rahasia ada satu kelas itu kadang kita tahu semua karena kita kan dengarnya. Tapi ya itu kadang kita marah anak-anak santai wae karena dia bocor di dewe, padahal kita benar-benar marah. Jadi itu negatifnya. Kalau pemantau itu anak sudah berulang kali melakukan pelanggaran, baru kita panggil. Menurut catatan guru kami sudah melakukan sama sepenuhnya. Kalau manajer itu yang tadi menerapkan restitusi tadi posisi sebagai manajer. Jadi anak mengerjakan sendiri masalah. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah jelas semua ini. Ya. Sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah jelas ya dengan apa yang saya sampaikan di sini. Kayaknya yang menarik adalah posisi kontrol untuk menerapkan praktik segitiga restitusi. Insya Allah kedepannya kita bisa melaksanakan ini demi mewujudkan budaya-budaya positif yang ada setelah kita agar bisa benar-benar menjadi budaya yang memang budaya, bukan hanya budaya-budaya yang tertempel di slogan-slogan saja. Karena kan biasanya memang hampir di semua sekolah itu selalu ada ya budaya positif ini, hampir semua itu sudah punya. Tapi apakah itu hanya sekedar budaya yang tertempel di poster-poster atau di apa ya, di sudut sana, di sudut sini, tapi apakah sudah benar-benar membudaya lahir batin? Nah itulah yang sekarang kita perjuangkan. Apa yang sudah ada di sekolah kita, ada di diri kita, praktik-praktik baik, budaya-budaya positif yang sudah ada itu, mari kita pertahankan dengan cara menjaga konsistensi dan juga kolaborasi. Karena kita nggak bisa menjalankan itu sendiri. Kita berusaha keras mati-matian melaksanakan itu di sekolah, tapi kalau di rumah orang tua juga tidak melaksanakan apa yang kita harapkan, itu nggak jadi. Jadi supaya budaya positif itu benar-benar dimiliki oleh semua warga sekolah, terutama anak didik kita yang merupakan generasi penerus bangsa, itu kita benar-benar itu kolaborasi yang luar biasa dari semua warga sekolah dan juga bapak ibu yang lainnya. Mudah-mudahan budaya-budaya positif yang sudah kita tetapkan, sudah kita laksanakan ini bisa kita pertahankan, benar-benar untuk budaya lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita akan bisa mewujudkan generasi-generasi penerus bangsa sesuai profil pelajar Pancasila. Bayangkan tadi pemaparan saya dengan desiminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pemaparan desiminasi budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.